Iktikaf. Ya. Dan secara bahasa artinya mendiami sesuatu, melazimi sesuatu. Itu namanya iktikaf. Ya. Merutini sesuatu. Itu namanya iktikaf. Ya. Walaupun itu keburukan. Ya. Maka bisa juga dibilang iktikaf. Bagian ulama bilang tidak bisa dibilang iktikaf kecuali kebaikan, kecuali kebaikan. Nah, dia mendiami kebaikan atau melazimi kebaikan, itu baru iktikaf. Sebagian ulama lagi bilang dia melazimi sesuatu, baik itu kebaikan ataupun keburukan, namanya iktikaf. Nah, maka orang yang diam di masjid, ya, dibilang dia iktikaf. Karena dia melazimi masjid, dia mendiami masjid. Ya. Secara syar'i iktikaf adalah duduknya seseorang atau berdiamnya seseorang di dalam masjid dengan niat. Dengan niat. Kalau dia nggak niat, ya nggak ada. Dia datang ke masjid, ya, duduk lama, berjam-jam. Biasa kan kalau orang puasa kan gitu. Ya. Kalau bulan Ramadan, duduk lama di masjid, nggak niat iktikaf. Dia nggak dapat pahalanya. Dia duduk dari Isya dia ke masjid, ya, sampai jam 12, jam 1 malam belum pulang-pulang, masih di masjid aja. Tapi kagak niat iktikaf, dia nggak dapat pahalanya. Ya, dia harus dengan niat. Walaupun sesaat, sebentar. Walaupun sebentar. Ya, seperti dia datang untuk sholat zuhur, ketika masuk masjid, dan dia niat iktikaf. Selesai sholat zuhur, dia pulang ke rumah, maka dapat pahala iktikaf tadi. Walaupun sebentar. Ya, dalilnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum ijma para ulama, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata Allah, jangan kalian melangsungkan, ya, atau berhubungan dengan istri kita sedangkan kalian ada di dalam masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Mubasyarah itu kita sudah bahas itu, ya. Mubasyarah itu hubungan langsung tanpa ada penghalang. Ya, baik dengan memegang, mencium ataupun yang lainnya tanpa ada penghalang dari kain atau apa gitu, ya. Itu namanya mubasyarah. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang pertengahan dari bulan Ramadan, kemudian beriktikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi melaziminya
sampai beliau wafat. Sampai di tahun beliau meninggal. Selalu itikaf di 10 hari yang terakhir. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Ya, Ummahatul Mukminin, mereka beriktikaf juga di 10 hari yang terakhir. Dan iktikaf adalah ibadah yang sudah dikenal lama. Bahkan sebelum kita, umatnya Nabi Muhammad, sudah ada istilah itu, ibadah itu. Iktikaf. Ya, itu ditunjukkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Di mana Allah berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifin wal 'akifin." Dan kami telah perintahkan, kami telah janjikan, perintahkan maksudnya, kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku kata Allah, bagi orang-orang yang tawaf, lit-taifin wal 'akifin, dan orang-orang yang akif. Akif itu iktikaf, berdiam diri. Ya, mendiami, melazimi, wal 'akifin. Ya. Dan musannif mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Wal i'tikaf sunnatun mustahabbatun. Dan i'tikaf adalah sunnah yang dianjurkan. Di setiap waktu. Ya, di setiap waktu. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Ya. Karena diriwayatkan man i'takafa fa gonagatin fa ka'anna ma'atagona sama. Siapa yang beriktikaf fa gonagatin, seukuran seseorang memerah susu, tapi kambing, onta, ya, seukuran itu, orang merah susu itu kan cepat. Man i'takafa, siapa yang beriktikaf, wa gonagotin, seukuran orang memerah susu onta, fa ka'anna ma'atagona sama, maka sama saja dia membebaskan budak. Ya, tentu dalam bulan Ramadan lebih dianjurkan, di 10 hari yang terakhir lebih dianjurkan. Ya. Karena di 10 hari yang terakhir itu ada tujuan agar mencari Lailatul Qadar. Ya, yang biasanya datang di 10 hari yang terakhir. Maka dia bisa menghidupkan 10 hari yang terakhir itu di dalam masjid dengan sholat, ngaji, baca Quran, mempelajari ilmu, memperbanyak doa, zikir, dan yang lainnya. Salawat kepada baginda Nabi SAW. Ya, agar mendapatkan Lailatul Qadar yang merupakan malam terbaik. Dan dalam banyak hadis baginda Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan iktikaf.
di mana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka itu lebih baik baginya daripada beriktikaf selama 10 tahun. Dan siapa yang beriktikaf 1 hari semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya pemisah dengan api neraka sepanjang 3 lubang, 3 khandak. Salat khanadi. Setiap lubang itu lebih jauh daripada timur dan barat. Al-Khafiqain, sudut. Gitu ya. Juga Nabi SAW bersabda, siapa yang beriktikaf ashran, 10 di Ramadan, di bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umratain, maka seperti orang yang 2 kali berhaji dan 2 kali berumrah. Juga banyak hadis-hadis lainnya. Maka hukum dasarnya kata musannif adalah sunnah. Kadang bisa jadi wajib kalau dia nadarkan. Kemudian juga bisa jadi makruh. Ya, seperti iktikaf seorang istri tanpa izin suaminya. Kalau dia masih muda dan aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah maka haram. Ya. Kemudian iktikaf juga bisa jadi haram. Seperti iktikafnya seorang yang junub, hadas besar, atau yang haid, itu hukumnya haram. Ya, perempuan yang haid. Kata musannif, walahu syarton, ada 2 syarat. Yang pertama niat. Ketika iktikafnya itu wajib, misalnya nazar, maka dia harus bilang iktikaf wajib. Gitu ya, iktikaf fardu. Atau iktikaf nazar. Agar beda dengan iktikaf biasa, iktikaf sunnah. Ya, boleh dia tidak tentukan waktunya, boleh. Apakah sejam, 2 jam, 10 jam, 1 hari, 2 hari. Ya, dia itlak saja. Ya. Saya niat iktikaf selama ada di masjid ini. Boleh. Maka selama ada di masjid itu, dia dapat pahala iktikaf. Tapi kalau dia keluar dari masjid, maka keluar dan tidak punya tekad atau tidak, kita bilang tidak niat untuk balik lagi, maka putus. Maka putus. Ya, artinya kalau dia balik lagi harus niat baru. Tapi kalau dia keluar tapi dengan niat mau balik lagi, sekedar 1 jam atau berapa jam memenuhi kebutuhannya, kemudian dia balik lagi,
maka nggak perlu niat baru, tetap berlangsung iktikafnya itu. Yang kedua adalah duduk di dalam masjid, al-lubthu fil masjid. Duduk di dalam masjid. Ya. Itu namanya iktikaf. Duduk di dalam masjid, bukan duduk di warung kopi. Ya. Kalau duduk di warung kopi bukan iktikaf namanya. Tidak sah di selain masjid ya. Musola nggak sah. Harus di masjid. Majelis nggak sah. Pesantren nggak sah. Harus di masjid. Apalagi warung kopi. Nggak tambah nggak sah. Ya. Karena Allah bilang di masjid wa akifuna fil masajid tadi. Dan masjid jami lebih utama untuk iktikaf di situ karena ada Jumatnya kan. Jadi kalau dia iktikaf 1 minggu dia nggak perlu keluar ke masjid yang lain untuk nyari Jumat. Jami itu maksudnya dulu biasa dibilang masjid yang ada Jumatnya itu biasa dibilang jami. Ya. Karena ada Jumatnya juga karena jamaahnya lebih banyak. Karena di masjid jami kan masjid besar. Kemudian kalau bukan di masjid jami ya boleh. Selama itu masjid. Ya, kalau dia bilang saya niat iktikaf atau saya nazar iktikaf 3 hari. Kemudian dia lupa enggak iktikaf. Ya, ingat-ingat atau dia bilang saya niat iktikaf atau nazar untuk iktikaf di Masjid Nurul Khalid 3 hari. Kemudian dia lupa, enggak iktikaf. Sampai dia pergi haji atau umrah. Di Mekah dia ingat. Ya. Maka dia boleh beriktikaf di Masjidil Haram. Ya, dan itu bisa menggantikan semua masjid. Masjidil Haram. Ya, dia kalau iktikaf di situ dia bisa menggantikan masjid dimanapun yang dia mau iktikaf dengan iktikaf di Masjidil Haram. Ya. Kemudian juga Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ya, itu bisa menggantikan masjid manapun, termasuk Masjidil Aqsa. Tapi tidak bisa di Masjidil. Kalau dia bilang di Masjidil Haram ya harus di Masjidil Haram. Tak bisa di Masjid Nabawi. Nah, karena kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa salasati masajid. Tidak dianjurkan untuk bersusah-susah melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. 1 masjidku ini kata Nabi, Masjid Nabawi. 2 Masjidil Haram. 3 Masjidil Aqsa. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ya, itu dua syaratnya. Satu, niat. Dua, duduk di masjid atau berdiam di masjid. Ya, walaupun sebentar. Ya, sehingga ya, atau sama dengan tumaninah dalam sholat, gitulah, sebentar sekali. Ya, sekedar misalkan dia kebelet kencing, ada masjid, masuk ke dalam masjid, mau kencing dalam masjid, di kamar mandinya bukan di dalam masjidnya. Ya, dia ke kamar mandinya, dia masuk lewat pagar, kaki kanan, dia bilang saya niat itikaf. Kamar mandi, kencing, keluar lagi, udah dapat pahala itikaf. Padahal cuma kencing. Ya. Yang ketiga harus di masjid. Ya. Kemudian juga harus ada orangnya, mu'takif. Orangnya. Orang yang itikaf. Ya. Dan orangnya itu harus Islam, berakal, bebas dari hadas besar. Kata musannif, wala yakhruju minal itikafil mandzur illa lihajatil insan. Dan tidak boleh keluar dari itikaf yang dinadarkan kecuali untuk kebutuhan manusia. Makan, buang air, misalkan kalau di masjidnya nggak ada kamar mandi, ya, untuk kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Mau makan, ya, karena dia nggak bawa kompor di masjid, dia mesti pulang balik lagi, tidak terputus itikaf. Ya, dia bilang saya niat itikaf 1 hari penuh atau 2 hari, baru 2 jam udah kelaparan di masjid, pulang dulu makan. Tidak terputus itu itikafnya kalau dia balik lagi. Au udhrin, atau ada uzur, dia keluar karena ada uzur. Au maradin, atau karena sakit. La yumkinul mugamu ma'ah, yang sakit yang tidak memungkinkan untuk berdiam di masjid. Ya. Wa yabtulu bil wad'i, dan batal itikaf itu dengan berhubungan badan. Dengan berhubungan badan. Allahu a'lam. Pasal kita sampai di situ. Ya, mungkin ada beberapa keterangan, sisa beberapa keterangan tentang itikaf itu insyaallah kita sampaikan dalam talim kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua panjang umur dan sehat walafiat untuk bisa menambah ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatin salih sallallahu alaihi imam Abi Syuja wal imam bin Qasim والشيخ إبراهيم البجوري والخطيب الشربيني والدينا والديكم الشيخنا وشيخكم المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة واختم لنا ولكم الحسنى في خير وتنعافي إلى حضرة النبي الفاتحة.